Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Mungkin apa ya Pak Kiai yang sebenarnya harus kita persiapkan ya, selain tadi mungkin mental juga ya, yang kita persiapkan untuk ke sana sebagai bekal kita untuk menjalani ibadah haji yang waktunya juga akan sangat panjang gitu. Iya, sebenarnya kan haji sekarang sudah semuanya dijamin. Jadi nggak Makan perlu ya. semua dan sebagainya. Ada orang bawa paku, bawa palu, itu Iya. sebenarnya tidak diperlukan lagi ya. Yang mesti dibawa itu ya, yang pertama sabar harus lebih banyak dibawa ketimbang uang yang dia sediakan. Oke, sabarnya harus banyak. Nah, Stok sabarnya ditambah. jadi stok sabarnya harus 2 kali lipat dari uang yang dia bawa. Kalau dia bawa uang 20 juta, maka sabarnya 40 juta. Kenapa? Orang bisa rusak ibadahnya karena nggak sabar. Betul. Gara-gara keinjak kain ihramnya marah. Dan itu rafas, fusuk, itu merusak ibadah. Bahkan ada melahirkan kesombongan. Ya, dari lantaran ya ketika dia merasa dianiaya terinjak. Artinya ada yang mengingatkan, Pak, jangan marah nanti hajinya rusak. Nih, Tambah udah marah. 12 kali haji, kalau rusak 1 masih ada 11. Aduh, sombongnya. Nah, malah yang semacam itu kan sebenarnya rusak. Yang kedua, kalau dia bersama istri apalagi. Kelihatannya sederhana, di sini dia nggak suka cemburuan, tetapi ketika dia beribadah bareng, membantu ya wanita mengikat koper dan lain sebagainya, itu cemburunya nggak selesai 2 hari 3 hari. Kemudian bagaimana antri ketika ya mengambil snack ya bagi yang reguler ini, kemudian memanfaatkan toilet di Arafah di Mina, itu kan antri gitu. Kalau mereka bawanya sabarnya kurang, maka bisa jadi dia rusak dari lantaran kaget melihat kondisi yang semacam itu. Bayangkan satu tempat 3 juta orang. Iya. Bukan ratusan ribu, jutaan. Masya Allah. Nah, itu repot. Ya. Jadi sabarnya harus ditambah. Harus 2 kali lipat. Harus 2 kali lipat, Masya Allah. Ini juga persiapan ya. Jadi kita punya gambaran. Tapi Pak Kiai, apa sih sebenarnya hakikat dibalik mungkin atribut atau mungkin ritual yang dilaksanakan pada saat ibadah haji itu? Ya, ini sebarangkali inti dalam kajian sufinya itu. Sebenarnya waktu dia berangkat itu dia udah pakai baju putih. Iya, ya, ya sudah pakai baju putih. Tidak ada bedanya dia ketika duyufur rahman, kan sebutannya duyufur rahman, tamu Allah. Ya, dia pakai baju putih. Kemudian ketika dia masukkan ke liang lahat juga bajunya putih. Nah, setiap kali dia mau menghadap Allah itu sebenarnya apa bedanya ketika dia dipanggil juga melalui ya kuburan. Nah, itu pertama dia pahami bahwa kain ihram itu mengingatkan dia kepada kematian. Tawaf itu 7 kali putaran dari titik Hajar Aswad sampai putaran sampai 7 kali. 7 kali dalam hasanah Islam itu maknanya bukan bilangan setelah 6. 7 itu maknanya adadun katsir, bilangan yang banyak. Orang betapapun kemanapun dia melakukan beribu-ribu kali, itu makna 7 kali itu, maka dia sebenarnya kembalinya ke tempat titik dia bersemulai. Jadi kemana saja dia hidup, pulangnya akan ke situ. sebenarnya dia berujungnya di tempat dia memulainya. Nah, jadi orang yang tawaf itu sangat dianjurkan untuk mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang paling dianjurkan untuk dibaca. Kenapa? Doa sapu jagat. Mau kemana saja, bahwa sebenarnya kita kembali kepada asal. Itu filosofinya. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, itu pada saat itu sebenarnya kan bukan cuma ritual yang mengikuti napak tilas bahwa Sayyidah Hajar itu mencari air untuk anaknya yang kehausan. Bukan cuma sekedar itu. Bahwa sebenarnya ikhtiar itu harus dilakukan. Jadi salah benar ketika orang beribadah kemudian ya dia tidak mau melakukan ikhtiar duniawi. Nah, yang benar itu
Ya. Dia melakukan ibadah itu, tetapi walatan sanasi bakaminad dunya. Tapi hal-hal yang sifatnya harus sehat badannya, harus segar badannya, harus menarik badannya, supaya tidak memusingkan orang yang melihat kalau kita kumal dan lain sebagainya, itu juga harus dipikirkan. Arafah. Namanya Arafah saja, kumpul Arafah. Arafah itu kan artinya mengenal. Apa sih yang disebut dengan Arafah itu? Berdiam diri. Dari mulai zuhur sampai dengan maghrib itu berdiam diri. Ngapain diam diri? Mengenal. Mengenal dirinya dan mengenal Allah. Ritual yang menjadi historinya itu bahwa Nabi Adam diturunkan di India. Kemudian Siti Hajar di Jazirah Arab. Maka ketemunya di Gunung Arafah itu. Sehingga dia mengenal. Bahwa kata mengenal, dia berkasih sayang, bertemu lagi dengan kekasihnya, dengan pasangannya. Bukan cuma sekedar itu. Dia mengenal benar. Kalau bukan karena Tuhannya, dia nggak bisa ketemu. Karena pada waktu itu tidak ada rambu-rambu. Dan bisa dibayangkan kalau kondisinya sekian ribu tahun yang lalu, maka kondisi dunia tidak seperti sekarang. Tetapi pada saat dia dipertemukan, dia kembali lagi dengan sebuah kebahagiaan yang dia rindukan itu, maka dia kenal benar. Kalau nggak dibantu sama Allah, kita itu nggak punya kemampuan. Nah, jadi orang yang wukuf di Arafah itu, pada tahapan dia mengerti benar bahwa dia nggak bisa tanpa ditolong oleh Allah, maka sudah berhasil dia wukuf di Arafah. Masya Allah ya. Yeah. Aduh, membayangkan. Banyak cerita yang kemudian, maksudnya karena jadi lihat-lihat ya, Pak Kiai, saking pengennya haji suatu saat nanti, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, kan lihat pengalaman orang-orang gitu ya, ibadah haji. Ada banyak yang kemudian merasa wukuf di Arafah ini salah satu yang paling emosional ya, secara apa ya namanya, spiritual gitu. Karena berdiam diri, dikasih waktu sekian panjang untuk berdoa gitu ya, di padang yang kering, yang tandus gitu. Kalau pengalamannya Pak Kiai sendiri seperti apa ya pada saat itu? Maksudnya seperti apa ya suasana spiritual yang terbangun ya pada saat ibadah haji? Iya, memang beda ya kalau dari tahun ke tahun itu. Kalau sekarang terakhir kemarin beberapa bulan yang lalu ke sana sudah hijau Arafah itu. Sudah hijau, sudah banyak pohon ya, terutama pohon Soekarno yang dikembangkan. Jadi itu. Betul ya nubuat Nabi Muhammad ya. Iya. Tetapi sebenarnya ketika dia wukuf di Arafah, barangkali banyak pohon itu kan cuma barangkali memberikan kesegaran, cuma membantu saja, umpamanya oksigennya lebih bagus gitu ya. Tetapi nuansa yang sebenarnya yang ingin ditangkap itu, di saat itu dia menggambarkan bahwa sebenarnya Tuhan yang dia sembah, yang dia katakan setiap hari, benar-benar adalah zat yang memberikan pertolongan dan yang menentukan ya plus minusnya pada kehidupan dia, maka itu Arafah. Jadi kalau dia tidak tahu plus minus dari ketetapan Tuhan itu, maka sesungguhnya belum arif dia. Jadi belum mengerti tentang Arafah. Sehingga memang kan kita disuruhnya lebih banyak beristighfar. Jadi kalau selama ini kita nggak bisa nangis, kalau selama ini kita kurang kepedulian sosial, kalau selama ini kita sholat kita tidak khusyuk, pemahaman kita sama Tuhan kurang, bisa jadi sebabnya karena kotor. Betul. Nah, pembersihannya cuma istighfar. Saya punya jamaah haji itu, masuk kota Mekah, orang nangis, dia nggak menangis. Kemudian ketika masuk Masjidil Haram, orang menangis, dia nggak menangis. Waktu melihat Ka'bah, orang menangis, dia nggak menangis. Masuk ke Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang nangis, dia nggak menangis. Akhirnya dia bilang, Pak Ustadz, kenapa saya nggak bisa nangis seperti yang lain? Ya, ajak geser sedikit ke tempat itu, ajak ngomong berdua. Coba sekarang jangan lakukan apa-apa, cuma bertobat saja. Kalau yang di rumah itu memang masih ada, sekarang telepon aja, nanti pulang akan diberikan kepada mereka, akan disalurkan secara benar, suruh catat bahwa pulang ini pasti dilakukan. Taubat aja lakukan. Dia nengok saya gitu. Kok tahu gitu, ada yang ditutupi gitu. Bener Pak Giat.
pada saat itu dia nangis. Oh, oke. Masya Allah. Diingatkan itu dia nangis. Dan pada waktu saya senang, dia telepon kepada istrinya, "Ma, aku udah bisa nangis, Ma. Oke. Aku udah bisa nangis." Iya, katanya. iya. Nah, karena memang ya ada yang menutupi dia sampai dia nggak bisa nangis. Oke, oke. Nah, jadi jangan istighfar. Itu namanya Arafah. Oke. Jadi membuat dekat ya dengan Masya Allah. Mengenal. Pak Kiai, pada saat jemaah haji tiba di Tanah Suci itu kan memang harus membaca talbiyah ya. Ya. La baik Allahumma la baik. Sebenarnya kalau kita lihat dari kajiannya mungkin Imam Al-Ghazali, hakikat dibalik kita harus melafalkan kalimat talbiyah itu apa? Ya, sesuai dengan teks ya, talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Orang tuh menyebutkan kata itu saja itu. Ya. Coba kita buat sebuah tamsil perumpamaan yang kalau kita sudah lama tidak pulang kampung, tidak ketemu sama orang tua kita. Ya, kemudian saking kangennya kita itu, kemudian di tengah malam kita ingat dia bilang, "Ma, aku kangen, Ma. Aku kangen, Ma." Itu kan sama kalimatnya. Talbiyah itu seperti itu. Ya Allah, aku kesini memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu, ya Allah. Itu saja dia sudah tidak sanggup. Dia pasti nangis. Ketika dia menghayati bahwa dia mengatakan, "Aku menjumpaimu, aku memenuhi panggilanmu." Gitu. Talbiyah itu. Sehingga dia kata dipanggil oleh Allah itu pada saat itu, kalau saja dipanggil dengan kematian, maka dia tidak menolak. Kalau dia mengerti benar bahwa talbiyah itu adalah dia mengatakan, "Aku ingin datang, aku ingin ketemu." Nah, itu mengapa ya orang yang memahami talbiyah itu dia siap kapan saja dipanggil oleh Allah. Itu kan menjawab sebenarnya kerinduan juga ya Pak Kiai. Rindu. Tidak hanya kitanya yang rindu, Allahnya juga memberikan kesempatan untuk Ya, dalam hadis mengobati dikatakan kerinduan. ya barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah juga ingin bertemu dengan dirinya. Ya, jadi orang yang ingin bertemu sama Allah, ya, maka sesungguhnya ahabballahu liqa'ahu. Allah akan suka berjumpa dengan orang itu. Nah, itu mengapa dia tidak boleh terhalangi oleh dunia hatinya. Kenapa dia nggak bisa waktu di Jakarta ini? Karena dia bergelimang dengan duniawi. Ya. Ketika dia pergi, nggak ada keluarganya, tidak ada bosnya, tidak ada pekerjaannya, dia cuma ibadah saja. Ya, betul. Cuma ibadah saja yang dia kerjakan. Dia dekat-dekat sama Tuhan, dia terasa sekali tidak ada batas antara dia dengan Tuhan. Masya Allah. Nah, ketika potensi itu ada, sudah dia gapai dan dia rasakan, mestinya pulang potensinya, follow up-nya mestinya dijaga.